memulai pembelajaran kita ini, saya minta Ketua Kelas untuk mengawali kita dengan doa. Silakan Ketua Kelas untuk memimpin doa sebelum kita mulai pelajaran. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih Ketua Kelas karena telah memimpin doa untuk mengawali kita pada pertemuan hari ini. Bagaimana anak-anak sekalian, semua teman-teman yang masuk atau ada yang tidak masuk? Ya, bagus. Jadi Pak Guru harapkan untuk tingkat kehadirannya harus seperti ini ya, dipertanda. Ya. Jadi jangan hari ini masuk, ya besok tidak masuk, minggu depan. Anak-anak sekalian, seperti yang kita ketahui dan diinformasikan pada pertemuan sebelumnya bahwa hari ini kita akan mempelajari tentang kerusakan hutan serta upaya menjaga kelestarian hutan. Ya. Jadi itu adalah materi yang kita pelajari hari ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh untuk membahas pertemuan kita hari ini, masih ada yang ingat kira-kira apa materi kita pada pertemuan minggu sebelumnya? Kita membahas tentang ekosistem. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang ekosistem. Kira-kira masih ada yang ingat apa itu ekosistem? Ekosistem adalah sebuah sistem ekologi. Satu-satu. Coba siapa angkat tangan? Nanti. Ekosistem adalah sebuah sistem ekologi yang dibentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Ya, bagus. Ya, Randy ternyata masih ingat. Saya pikir yang lain juga masih mengingat tentang pelajaran kita pada minggu sebelumnya. Ketika kita berbicara tentang ekosistem, di sana ada dua komponen pengusung ekosistem. Kira-kira komponen apa saja, siapa yang bisa jawab? Joni? Biotik dan abiotik. Biotik dan abiotik. Kira-kira biotik itu mencakup atau meliputi apa saja, siapa yang bisa jawab? Itu harus tahu. Ya, yang sana, kelompok satu. Komponen biotik meliputi manusia, hewan, dan Ya, tumbuhan. manusia. Terus yang abiotik, savana? Laut, udara, sungai, Ya. Jadi itu paling tidak sekilas materi yang kita pelajari pada minggu sebelumnya. Nah, anak-anak sekalian coba perhatikan gambar yang kalian ambil di depan yang Pak Guru sudah tampilkan dalam bentuk file di depan. Itu adalah gambar yang kalian ambil di hutan atau lahan hutan yang ada di Kampung Baren. Coba amati dan coba perhatikan gambar di depan. Pak Guru ingin bertanya, bagaimana pengamatan kalian terhadap gambar di atas? Ya, Radi. Hutan yang rusak karena dibakar maupun ditebang kayu-kayunya. Ya, itu adalah contoh kasus ya, hutan itu rupanya dibakar dan ditebang kayu-kayunya ya, dan kejadian ini marak atau banyak sekali kita temukan di sekitar kita. Kemudian, apakah kerusakan hutan? Pertanyaan berikutnya, apakah kerusakan hutan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem? Siapa? Ya. sangat mengganggu dan merusak ekosistem. Sangat berpengaruh dan merusak ekosistem. Itu kan oke, eko ya. Jadi yang diingat itu eko, kayak gitu. Perhatikan lagi gambar di depan. Pak Guru ingin bertanya, kira-kira apa yang kalian ketahui tentang kerusakan hutan? Yori? Banjir, tanah longsor, udara menjadi panas, serta hewan-hewan di hutan itu akan menjauh. Menjauh, ya, hewan-hewan di hutan menjauh. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang akan terjadi jika hutan kita rusak? Siapa yang bisa jawab? Ya, Savana. Rusaknya kondisi di hutan disebabkan oleh alam maupun akibat ulah manusia. Ya, tepuk tangan dulu untuk yang bisa menjawab. Jadi anak-anak sekalian, kira-kira apa manfaat pembelajaran kita ini? Yaitu dapat membantu peserta didik untuk mengetahui penyebab terjadinya kerusakan hutan, sehingga peserta didik berupaya untuk mencegah kerusakan hutan tersebut, serta berupaya untuk menjaga kelestarian hutan. Ada beberapa tujuan pembelajaran.
Melalui penyelidikan dan wawancara, peserta didik dapat menganalisis kerusakan yang terjadi pada hutan. Peserta didik dapat menganalisis hubungan antara kerusakan hutan dan upaya menjaga kelestarian hutan. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis upaya pencegahan dan penanggulangan kerusakan hutan. Selanjutnya, peserta didik dapat menyajikan hasil tentang kerusakan hutan dan upaya untuk menjaga kelestarian hutan. Yang selanjutnya, peserta didik dapat membuat surat rekomendasi ya, yang nanti akan disampaikan kepada kepala desa yang menarik ya, mengenai cara pencegahan kerusakan hutan serta solusi untuk menjaga kelestarian hutan. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada pada hari ini. Jadi anak-anak sekalian, pada pembelajaran kali ini ada dua aspek penilaian yang akan Pak Guru ambil selama kegiatan pembelajaran berlangsung, yaitu sikap, dan kedua keterampilan. Sikap itu apa saja? Yaitu ketertiban kalian atau peserta didik selama kegiatan berlangsung, ya artinya tidak mengganggu teman-temannya yang lain yang pada saat mereka mengerjakan tugas, ya buat sopan, ya atau menunjukkan rasa simpati dan sebagainya pada saat temannya mengerjakan, ya atau memberikan masukan, itu adalah sikap. Kemudian keterampilan, Pak Guru akan ambil nilainya berdasarkan hasil kerja kalian pada saat ya kalian mengerjakan LKPD, ya yang telah Pak Guru siapkan. Perhatikan ke depan. Jadi anak-anak sekalian, ketika kita berbicara tentang kerusakan hutan, itu rupanya banyak sekali kita temukan di sekitar kita. Namun pada hari ini atau pada penyelidikan kita untuk pertemuan ini, kita fokus pada hutan yang ada di Kampung Waring. Di sana kita melihat beberapa titik hutan itu rupanya sudah rusak. Ya, rusaknya hutan itu kebanyakan disebabkan oleh ulah manusia. Ya, ada yang mencari tikus tanah dan lain sebagainya sehingga mereka membakar hutan. Ya tidak? Ya tidak? Ya. Nah, atau siapa di sini kira-kira yang pernah bakar hutan untuk cari tikus tanah? Coba katakan jujur. Tidak ada yang mau mengaku. Atau ada? Nah, bukan hanya dibakar ya, bukan hanya hutan itu rusak, bukan hanya karena dibakar. Namun hal itulah anak-anak sekalian yang telah kita selidiki atau yang menjadi fokus pembahasan kita, pembelajaran kita, dan kalian telah pada pertemuan atau pada minggu sebelumnya kalian telah melakukan penyelidikan terhadap hal ini. Yang diantaranya tadi kalian melakukan wawancara, ya. Wawancara sama siapa kemarin? Ini jawab. Kepala Kampung Waring, ya, Kepala Kampung Waring, tokoh adat, ya maupun pemilik hak rakyat maupun tokoh masyarakat itu yang kita mintai, yang kita jadikan sumber untuk minta keterangan terhadap ya persoalan kerusakan hutan di Kampung Waring itu sendiri. Jadi di sini ada beberapa tampilan kalian ya pada saat kalian melakukan kegiatan wawancara. Nah, untuk itu anak-anak sekalian silakan berdiskusi, silakan berkolaborasi, silakan bersama dengan teman-temannya mendiskusikan, mengerjakan LKPD yang telah disiapkan. Pak Guru akan memberikan waktu 15 menit. Silakan. Hasil proses wawancara yang dilakukan oleh peserta didik.
Ya, anak-anak sekalian, Pak Guru pikir waktunya sudah selesai. Sudah selesai toh? Sudah selesai toh? Yori? Ya. Yang kelompok 3 selesai? Ini selesai? Selesai. Yori selesai? Baik, anak-anak sekalian, sekarang saatnya untuk kalian mempresentasikan hasil LKPD yang telah dikerjakan. Salah satu ketua kelompok, ya Yori, siap Yori ya? Ya, baik. Yori ke depan untuk mempresentasikan hasil LKPD. Ya, mari sebelah sini. Ya, oke. Ya, teman-teman yang lain diperhatikan ya. Hasil kerja saya. Iya. 1. Penambangan pohon di hutan secara liar. Masyarakat menebang pohon secara liar untuk mendapat kayu. Alasan mengolah kayu untuk dijual, mengolah kayu untuk dijual maupun untuk membangun rumah. Akibat hutan menjadi gundul, volume banjir yang besar, mulai menghilangnya burung kasuari, rusa, babi hutan, dan lain-lain. Upaya pencegahan: gunakan sistem tenaga kiri pada saat menebang pohon. Untuk mengolah kayu harus memiliki izin hak pengelolaan hutan (HPH) sebelum beroperasi di hutan untuk mengolah kayu. Upaya pemeliharaan: reboisasi pada hutan bekas penebangan pohon. 2. Hutan dibakar untuk mendapatkan hewan buruan. Masyarakat membakar lahan hutan untuk mendapatkan hewan buruan. Alasan mencari tikus tanah, burung puyuh, babi liar untuk dikonsumsi. Akibat berpotensi menyebabkan terjadinya kebakaran hutan yang lebih luas. Lahan hutan menjadi kering dan tandus. Upaya pencegahan: pemerintah kampung melakukan sosialisasi tentang bahaya pembakaran hutan. Cara lain untuk berburu adalah menggunakan senjata buruan seperti tombak maupun alat jerat. Upaya pemulihan: reboisasi pada hutan bekas penebangan pohon. Sudah selesai, Yuri? Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Sebelum Yuri kembali ke tempat, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Nah, silakan kembali. Nah, selanjutnya Pak Guru ingin mempertanyakan kepada anak-anak sekalian sebagai penguatan, kira-kira apa saja yang dapat kita lakukan agar hutan kita tetap lestari? Siapa yang bisa jawab? Ya, Yuri. Yang lain apa? Ya, silakan. Harus ada kesadaran bersama untuk menjaga kelestarian hutan dengan cara tidak membakar hutan. Harus ada sistem bangkit. Jadi, Pak Guru ingin mempertanyakan sebagai refleksi kita ya pada pembelajaran kali ini. Kira-kira apa kesimpulan yang dapat kalian peroleh dari pembelajaran kita hari ini? Ya. Menjaga kelestarian hutan merupakan tanggung jawab kita bersama. Keberlangsungan hutan bukan hanya untuk kita hari ini, melainkan juga untuk generasi-generasi yang akan datang. Oleh karena itu, kita harus menumbuhkan kesadaran bersama untuk menjaga serta merawat kelestarian hutan kita bersama. Ya, demikian anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya silakan kalian pelajari ya, pada buku paket yang telah kalian pegang masing-masing. Anak-anak sekalian, demikian pertemuan kita pada hari ini. Ya, kita sudah selesai membahas atau mempelajari tentang kerusakan hutan dan serta cara menanggulanginya. Sebelum Pak Guru tutup, ada yang ingin ditanyakan? Ya, tidak ada. Kalau gitu, silakan ketua kelas pimpin doa untuk. Ya, Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing.
Doa dimulai. Baik, demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Ini adalah surat rekomendasi hasil penyelidikan peserta didik yang akan disampaikan kepada Kepala Kampung Waren sebagai rekomendasi untuk menjaga kelestarian hutan, dan nantinya akan dilampirkan dengan foto-foto kerusakan